Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 13 Desember 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, sebab malaikat-malaikat yang berada di hadapan-Mu melayani kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Ellen Nini Umboh. Kepada Ibu Nini, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini 13 Desember berjudul Malaikat-malaikat melayani di hadapan Allah. Ayat kita pagi ini terdapat dalam Ibrani 12 ayat 22 yang berbunyi, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah." Alkitab memberitahukan kepada kita tentang jumlah, kuasa, dan kemuliaan makhluk-makhluk surgawi, tentang hubungan mereka dengan pemerintahan Allah, dan juga tentang hubungan mereka kepada pekerjaan penyelamatan. Di ruang hadirat Raja segala raja, mereka menunggu malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya, mendengarkan suara firman-Nya. 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa jumlah pesuruh surgawi itu, sebagaimana dilihat oleh Nabi Daniel. Malaikat pengawal ditugaskan kepada setiap pengikut Kristus. Pengawal-pengawal surgawi ini melindungi orang-orang benar dari kuasa si jahat. Setan sendiri menyadari hal ini pada waktu ia berkata, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya?" Juru Selamat berkata mengenai mereka yang percaya kepadanya, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk melayani anak-anak Allah setiap saat dapat berhubungan dengan hadirat Allah. Jadi umat-umat Allah yang terbuka kepada kuasa tipu daya dan kedengkian yang tidak pernah tidur dari raja kegelapan diberi jaminan pengawalan yang tidak ada putus-putusnya dari malaikat-malaikat surgawi. Jika Allah telah memberikan janji anugerah dan perlindungan kepada anak-anak-Nya, itu karena adanya agen-agen perkasa kejahatan yang harus dihadapi. Agen-agen yang begitu banyak, begitu bertekad dan tidak mengenal lelah, yang kebenciannya dan kuasanya tidak boleh diremehkan. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 537 dan 538. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam renungan pagi tanggal 11 November tahun 2022 yang baru lalu, kita sudah melihat gambaran mimpi Yakub yang berikut ini. Ada Allah Bapa yang duduk di tahtanya. Kemudian ada tangga mistik yang adalah Yesus Kristus, dan ada para malaikat yang naik turun di atas tangga yang gemerlapan itu. Inilah yang dilihat Yakub dalam penglihatannya, dan hanya ada satu tangga yang Yakub lihat. Nah, Allah Bapa mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita, hanya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya,
jika tidak ada tangga yang hubungkan kita dengan Bapa, maka kita tidak dapat menerima pelayanan para malaikat. Artinya, satu-satunya jalan untuk kita dapat menerima pelayanan para malaikat adalah jika kita terhubung kepada Bapa melalui Anaknya. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Conflict and Courage halaman 337 paragraf 4. Sorga dibawa dekat ke bumi oleh tangga mistik itu, yang pijakannya tertanam kuat di bumi, sementara bagian paling atas mencapai tahta yang tak terbatas. Malaikat terus-menerus naik dan turun tangga yang bersinar terang ini, membawa doa-doa orang yang membutuhkan dan tertekan kepada Bapa di atas, dan membawa berkat dan harapan, keberanian dan bantuan kepada anak-anak manusia. Malaikat-malaikat terang ini menciptakan suasana sorgawi dalam jiwa, mengangkat kita menuju yang tak terlihat dan abadi. Kita tidak dapat melihat bentuk mereka dengan pandangan alami kita. Telinga rohani saja yang dapat mendengar suara sorgawi yang harmonis. Tangga mistik itu adalah Yesus Kristus, dan oleh Kristus, sorga dibawa dekat kepada kita. Dan karenanya, malaikat dapat naik turun terus-menerus untuk melayani kita. Dan oleh karena kehadiran malaikat-malaikat tersebut, suasana sorgawi tercipta dalam hidup kita. Karenanya penting sekali untuk kita terhubung dengan tangga mistik tersebut yang adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 373 paragraf 1. Malaikat-malaikat ditugaskan kepada setiap pengikut Kristus. Pengawal-pengawal sorgawi ini melindungi orang-orang benar dari kuasa si jahat. Sekarang pertanyaannya adalah, siapakah yang disebut dengan pengikut Kristus? Spalding and Magan Collection halaman 255 paragraf 7 menjelaskan, agama yang benar adalah tiruan dari Kristus. Orang Kristen sejati adalah pengikut Kristus. Mengikuti menyeratkan penurutan. Tidak ada prajurit yang dapat mengikuti komandannya tanpa mematuhi perintahnya. Pemimpin kita berkata kepada kita, "Ikutlah aku." Inilah maknanya pengikut Kristus, dan sering disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Dan sebagai pengikut, kita harus patuh kepada perintah pimpinan kita. Sebab banyak orang di dunia ini yang mengaku Kristen, tetapi tidak menurut kepada perintah Yesus. Kenapa? In Heavenly Places halaman 180 paragraf 3 menyatakan, tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam watak yang halus dan sopan. Mau menjadi pengikut Kristus atau disebut Kristen, maka kita harus memiliki Roh Kristus. Dan mereka yang memiliki Roh Kristus, malaikat jaga serta layani. Sebab dengan memiliki Roh Kristus, itulah wujud kita bersatu dengan Kristus. Testimony to Battle Creek Church halaman 15 paragraf 3 berkata, Roh Kristus ada padanya. Dia menyatakan kasih, perasaan sayang, dan belas kasihan juru selamat, karena dia satu dengan Kristus. Karenanya jelas, saudaraku dalam Tuhan, bahwa satu-satunya jalan agar kita dapat menerima pelayanan para malaikat, maka kita harus bersatu dengan Kristus, terhubung kepadanya, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Sebab memang untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati atau disebut Kristen, maka kita harus memiliki Roh Kristus. Hanya dengan memiliki Roh Kristus, kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan ini berlaku juga kepada anak-anak dan orang muda, sebab para malaikat juga menjaga mereka. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 23 Agustus tahun 1894 paragraf 3. Ketika Tuhan melihat orang muda mempelajari kehidupan dan pelajaran dari Kristus, Dia memberikan malaikatnya tanggung jawab atas mereka untuk menjaga mereka dalam segala jalan mereka,
sebagaimana Dia memberikan tanggung jawab malaikatnya atas Yesus, putranya yang terkasih. Para malaikat menyertai Yesus ketika Dia hidup di bumi di bawah bimbingan Roh Kudus Allah, melakukan kehendak Bapa sorgawinya, agar Dia dapat memberikan contoh karakter yang benar yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan orang muda. Inilah polanya, saudaraku dalam Tuhan. Waktu Yesus hidup di dunia ini, Dia berada di bawah bimbingan Roh Kudus Allah, yaitu Roh Bapanya, dan karenanya para malaikat menyertai Yesus. Demikian juga kita, bila mana kita berada di bawah bimbingan Rohnya Bapa, maka para malaikat juga menyertai dan melayani kita. Bagaimana caranya kita menerima Rohnya Bapa? Ya, benar sekali, dengan menerima Roh Anaknya. Sebab dengan menerima Roh Kristus, hal itu sama dengan menerima Rohnya Bapa. Sebab Bapa sudah terlebih dahulu di dalam Anaknya. Dan bila anak-anak serta orang muda menerima Roh Anak Allah tinggal dalam hati mereka, maka Yesus kirim para malaikatnya untuk menjaga dan melayani mereka. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Bapa dan Anaknya mengirimkan para malaikat untuk jaga kita dan layani kita, asal kita bersatu dengan Kristus oleh menerima Roh-Nya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa begitu banyak malaikat yang berada di hadapan-Mu ya Bapa, dan malaikat-malaikat itu siap untuk melayani kami, menunggu perintah-Mu untuk menjaga umat-umat-Mu yang setia di dunia ini. Dan satu-satunya cara untuk kami dapat menerima pelayanan dan perlindungan malaikat hanyalah dengan terhubung kepada Anak-Mu yang tunggal. Sebab Yesuslah satu-satunya tangga yang menghubungkan kami dengan Engkau, ya Bapa. Dan cara untuk dapat bersatu dengan Kristus hanya satu, yaitu dengan menerima Roh-Nya terus-menerus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, ubahkan hidup kami agar menjadi serupa dengan Engkau dan juga turut menerima pelayanan para malaikat dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.